Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang pertama dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema Jagalah Kehidupan Rohani Kita. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yehezkiel 18 ayat 21 sampai dengan 28, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8, bait pengantar Injil diambil dari kitab Yehezkiel 18 ayat 31, dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum saya lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26, Yesus Kristus menantang kita untuk satu, agar membangun kehidupan yang lebih bersahaja dibandingkan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang kedua, membangun hidup keagamaan yang fokus kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan melakukan segala perintahnya. Dan yang ketiga, untuk melihat kehidupan kita pada inti terdalam dari diri kita, di mana kita harus memerangi kejahatan sampai ke akar-akarnya sebelum hal itu muncul ke permukaan sebagai kejahatan, di mana kita harus bisa mengalahkan rasa marah yang menjadi cikal bakal dari membunuh, dan di mana kita harus bisa mengatur sendiri tata damai di hati dan berdamai dengan sesama kita sebelum kita mempersembahkan kurban, atau sebelum damai itu dipaksakan dari luar oleh otoritas yang berwenang. Sahabat kuntum yang terkasih, mengapa demikian? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita cenderung membandingkan kualitas hidup kita dengan kualitas hidup orang lain. Dalam situasi seperti ini, muncul bahaya, yaitu kita justru membandingkan kualitas hidup kita dengan orang-orang yang kualitas hidupnya lebih rendah. Perbuatan yang demikian bisa memuaskan diri kita sendiri sebagai orang yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang kurang baik. Tetapi perbuatan ini tidak berguna dalam membangun hidup dan kehidupan kita agar sungguh-sungguh menjadi baik dari hari ke hari. Sahabat kuntum yang terkasih, kalau kita mau membangun hidup dan kehidupan yang berkualitas, maka bandingkanlah diri kita dengan orang-orang yang berkualitas lebih baik dari kita, bukan membandingkannya dengan orang yang berkualitas lebih rendah dari diri kita. Yesus Kristus menuntut para muridnya termasuk kita untuk mempunyai semangat bertindak yang lebih, di mana jangan hanya pandai melakukan sebatas kewajiban saja, tetapi lebih dari itu. Menjadi pengikut Yesus Kristus tidak hanya boleh berpikir, berharap, dan bertindak minimalis sama dengan yang lain,
atau cari aman saja, tetapi dituntut untuk lebih menjadi maksimal. Sangat penting menjaga kehidupan rohani kita sebab mempengaruhi pikiran dan perbuatan kita. Oleh karena itu, pikiran yang dikuasai dan dipenuhi kebenaran Allah Tritunggal Maha Kudus akan mampu membendung pikiran yang berasal dari kebenaran dunia dan dari kuasa kegelapan kejahatan. Menguatkan iman dan mendorong hati memiliki perasaan belas kasihan sehingga kita mampu berbuat kasih kepada orang lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, dengan demikian maka menjaga kehidupan rohani kita selaras dengan pikiran, perasaan, dan perbuatan seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus akan membuat kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga sesuai dengan apa yang bisa kita baca dalam Injil Matius 5 ayat 20 dan beroleh hidup kekal. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Selamat pagi, terima kasih dan salam.